Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih di pembelajaran matematika. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari keliling dan luas segi 4 dan segitiga, yaitu kita akan menghitung keliling dan luas gabungan dan penerapan bangun datar dalam pemecahan masalah. Simak videonya sampai akhir. Selamat belajar. Tampak pada gambar sebuah bangun gabungan dari persegi panjang dan trapesium. Pertanyaannya adalah hitunglah keliling bangun di atas. Ingat, untuk mencari keliling kita bisa menjumlahkan sisi terluarnya. Jadi seluruh sisi terluar kita jumlahkan untuk mendapatkan keliling. Nah, ada sisi terluar yang belum diketahui, tapi kita bisa cari dari sisi yang sudah diketahui. Seperti sisi ini akan sama dengan 5 cm, dan sisi ini juga akan sama dengan 6 cm. Sehingga kelilingnya adalah 12 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 20 ditambah 6 ditambah 5 cm. Kita peroleh keliling dari bangun di atas adalah 54 cm. Hitunglah keliling bangun pada gambar. Perhatikan gambarnya. Gambar tersebut merupakan gabungan dari bangun persegi dan trapesium. Untuk memudahkan mencari keliling, jumlahkan seluruh sisi terluarnya. Jika ada sisi terluar yang belum diketahui, bisa dicari dari sisi yang sudah diketahui. Seperti panjang sisi yang ditandai warna hijau akan sama dengan 5 cm. Karena bangunnya merupakan persegi, maka seluruh panjang sisinya sama, yaitu 8 cm. Dan untuk salah satu sisi yang sejajar pada trapesium, panjangnya akan sama dengan 8 cm. Sehingga kelilingnya adalah 8 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 3 ditambah 5. Kita peroleh kelilingnya 48 cm. Selanjutnya beralih mencari luas bangun gabungan. Gambarnya sudah muncul ya. Perhatikan gambarnya. Untuk mencari luas bangun gabungan, kalian bisa memisahkan bangunan gabungan itu menjadi beberapa bangun datar. Seperti bangun gabungan pada gambar, bisa dipisahkan menjadi bangun persegi dan bangun trapesium, atau bisa juga dipisahkan menjadi bangun persegi panjang, dan segitiga. Yang akan dibahas di sini adalah menghitung luas bangun gabungan jika dipisahkan menjadi dua bangun saja, yaitu bangun persegi dan trapesium. Baik, selanjutnya kita mencari dulu luas perseginya, yaitu sisi kali sisi, di mana sisinya 8 cm, 8 kali 8 diperoleh luas perseginya 64 cm persegi. Kemudian perhatikan untuk bangun trapesiumnya, luas trapesium adalah A ditambah B dikali tinggi dibagi 2, di mana A dan B-nya adalah dua sisi yang sejajar. Nah, perhatikan bahwa dua sisi yang sejajar pada trapesium adalah 8 cm dan 14 cm. Dari mana 14 cm? 14 cm diperoleh dari 8 cm ditambah 3 cm ditambah 3 cm. Kemudian tinggi trapesiumnya jelas pada gambar adalah 4 dibagi 2, 4 dan 2-nya bisa dicoret, sisa 2, sehingga luas trapesium didapatkan 44 cm persegi. Jadi luas bangun pada gambar adalah luas gabungannya. Tinggal ditambahkan saja 64 cm ditambah 44 cm persegi, diperoleh luas pada bangun adalah 108 cm persegi. Mari coba kembali menghitung luas bangun gabungan. Perhatikan gambarnya. Tanda strip pada gambar menunjukkan bahwa panjang sisinya sama, yaitu 15 cm. Sehingga dari situ kita bisa simpulkan bahwa bangun tersebut merupakan gabungan dari persegi dan segitiga. Langsung saja untuk luas persegi kita cari dengan sisi kali sisi, di mana sisinya 15 cm, berarti 15 kali 15, kita peroleh luas perseginya adalah 225 cm persegi. Kemudian perhatikan kembali gambarnya. Untuk segitiga, sebagian alasnya sudah diketahui panjangnya yaitu 15 cm, sedangkan alasnya itu kan dari ujung ke ujung. Nah,
sebagiannya lagi itu akan sama dengan sisi pada persegi, yaitu 15 cm. Sehingga alas dari segitiga itu adalah 30 cm. Untuk tingginya, perhatikan bahwa tinggi keseluruhan bangun gabungan itu adalah 32 cm dan sudah terpakai pada tinggi persegi 15 cm. Sehingga sisanya akan menjadi tinggi dari segitiga, yaitu 17 cm. Jadi luas segitiga bisa kita cari dengan alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 30 kali tingginya 17 dibagi 2. 30 dan 2 bisa dicoret sisa 15, sehingga kita dapatkan luas segitiganya adalah 255 cm persegi. Dengan demikian, luas gabungannya tinggal kita jumlahkan 225 ditambah 255, diperoleh luas gabungannya adalah 480 cm persegi. Baik, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan segi 4 maupun segitiga. Mari simak latihan soal-soal berikut. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 32 meter dan lebar 24 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Tentukan banyak lampu yang diperlukan untuk menerangi taman tersebut. Untuk memudahkan, alangkah lebih baiknya kita tuliskan dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Diketahui taman berbentuk persegi panjang 32 meter dan lebarnya 24 meter. Jarak antar lampu 4 meter, yang ditanyakan banyak lampu. Setelah menuliskan yang diketahui dan ditanyakan pada soal, barulah kita memikirkan bagaimana penyelesaian soal tersebut. Apakah yang harus kita cari? Apakah menggunakan luas atau keliling? Nah, sebetulnya di soal tersebut udah ada kata kunci ya, yaitu di sekeliling. Maka yang kita cari adalah keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, di mana panjangnya 32 dan 24, sehingga kita dapatkan kelilingnya 112 meter. Karena lampu yang akan dipasang berjarak 4 meter, maka banyak lampu yang diperlukan adalah 112 dibagi dengan jaraknya, yaitu 4, sama dengan 28 lampu. Jadi lampu yang diperlukan untuk menerangi taman tersebut adalah 28 buah. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang dengan ukuran tampak pada gambar. Di sekeliling kolam akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan dipasang keramik. Hitunglah luas keramik untuk membuat jalan di sekeliling kolam. Mari kita tulis yang diketahui dan ditanyakan pada soal dengan memperhatikan gambar kolamnya. Dari gambar, panjang luar kolam adalah 20 meter dan lebar luar kolam adalah setengah dari panjang luar kolam. Maka dari itu lebar kolamnya setengah dari 20 meter, sehingga kita dapatkan lebar luar kolam adalah 10 meter. Dari sini, di sekeliling kolam akan dibuat jalan yang dipasang keramik dengan lebar masing-masing 1 meter. Sehingga kita buatkan sketsanya, kolam tersebut akan berbentuk persegi panjang berikut. Panjang luar kolamnya adalah 20 meter, lebar luar kolamnya adalah 10 meter, kemudian masing-masing sisi atas, bawah, kanan, dan kiri dipasang keramik dengan lebar 1 meter, sehingga kita perlu menghitung panjang dan lebar dari kolam renangnya. Panjang kolam renangnya adalah 18 meter. Dari mana 18 meter? Panjang luar kolamnya 20 meter, tetapi sisi kanan dan kirinya dipasang keramik dengan masing-masing lebar 1 meter, sehingga kita dapatkan panjang kolam renang adalah 18 meter. Begitu juga dengan lebar kolam. Lebar luar kolam adalah 10 meter, tetapi di bagian sisi atas dan bawah dipasang keramik dengan lebar masing-masing 1 meter, sehingga kita dapatkan panjang kolam 8 meter. Setelah dibuatkan sketsanya, kita akan mencari luas keramik yang diperlukan untuk membuat jalan di sekeliling kolam. Perhatikan lagi sketsanya.
Untuk mencari luas keramik yang diberi tanda panah, maka kita akan mengurangi luas persegi panjang besar, di mana persegi panjang besar ini adalah bagian luar kolam, dengan luas persegi panjang kecil, di mana persegi panjang kecil ini adalah bagian kolamnya. Sehingga luas luar kolam adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya 20 meter dikali lebarnya 10 meter, kita dapatkan luas luar kolam atau persegi panjang yang besar ini adalah 200 meter persegi. Sedangkan luas persegi panjang yang kecil atau luas kolamnya adalah 18 meter kali 8 meter, sehingga diperoleh luas kolamnya sama dengan 144 meter persegi. Jadi luas keramiknya adalah pengurangan dari luas persegi panjang besar dengan luas persegi panjang kecil, atau luas luar kolam dengan luas kolamnya, yaitu 200 meter persegi dikurangi 144 meter persegi. Didapatkan luas keramik sama dengan 56 meter persegi. Jadi luas keramik untuk membuat jalan di sekeliling kolam adalah 56 meter persegi. Soal selanjutnya, Bobby membuat layang-layang dari seutas benang, selembar kertas, dan 2 batang bambu tipis dengan panjang 90 cm dan 1 meter. Berapa sentimeter persegi sekurang-kurangnya kertas yang diperlukan Bobby untuk membuat layang-layang tersebut? Tuliskan terlebih dahulu yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Diketahui panjang bambu yang dimiliki Bobby adalah 90 cm dan 1 meter. Perhatikan gambarnya. Panjang bambu pada layang-layang berfungsi sebagai panjang diagonal. Misal diagonal satunya sama dengan 90 cm. Maka diagonal 2 panjangnya 1 meter. Jika diubah ke dalam satuan cm sama dengan 100 cm. Yang ditanyakan luas kertas membuat layang-layang. Mengapa luas? Karena pada soal terdapat kata kunci, yaitu cm persegi, di mana cm persegi menunjukkan satuan untuk luas. Setelah kita tahu menggunakan luas untuk menyelesaikan soal ini, maka langsung kita cari luas layang-layang, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Sama dengan 90 dikali 100 dibagi 2. 100 dan 2-nya bisa kita coret, jadi sisa 50, sehingga luas kertasnya adalah 4500 cm persegi. Jadi luas kertas yang diperlukan Bobby untuk membuat layang-layang 4500 cm persegi.